Hai semuanya, salam sehat buat kita semua dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Eka Hasrayanti Duru dan saya dari Universitas Dharma Agung dan saya dari Fakultas Pendidikan dan Perguruan dan saya dari Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul demokrasi. Terlebih dahulu kita tahu apa artinya itu demokrasi. Demokrasi adalah upaya masyarakat untuk membentuk tatanan supaya mereka yang mewakili masyarakat dapat dan bisa membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan ada beberapa konsep ataupun bentuk-bentuk demokrasi. Ada itu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat. Dan di sini kita membahas yang namanya demokrasi konstitusional, di mana demokrasi konstitusional ini adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warga, atau demokrasi yang menyerahkan kekuasaan kepada sekelompok orang yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang. Dan sejarah berkembangnya demokrasi di Indonesia itu dimulai pada abad ke-20, di mana Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Dan orang yang pertama merasakan demokrasi ini adalah Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden kita yang pertama. Dan ada juga perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, yaitu ada demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, ada demokrasi reformasi. Dan kita membahas satu-satu dulu dari demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di Indonesia. Demokrasi parlementer ini didirikan atau maksudnya pada tahun 1945, di mana Indonesia baru aja merdeka dan sedang disahkan menjadi Indonesia yang merdeka, dan berakhir pada tahun 1959. Berakhirnya itu karena konsep demokrasi dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena lemahnya budaya demokrasi. Untuk membuktikan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik di mendominasi kehidupan sosial politik. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini adalah sistem pemerintah di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintah. Tapi di sisi lain, demokrasi ini terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peran tentara ABRI dan politik di Indonesia. Dan berakhirnya itu pada tahun 1965. Itu karena pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan atau terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, seperti salah satunya itu ada pembentukan nasionalis, agama, dan komunis atau disebut dia Nasakom. Dan ada TAP MPRS nomor 3 MPRS nomor 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Dan ketiganya adalah demokrasi Pancasila era Orde Baru. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965 ini, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju ke Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal sebagai istilah demokrasi Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rejim berkuasa selama 32 tahun ini dihantui dengan beberapa penyimpangan seperti satu, penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, penegakan kebebasan politik bagi pegawai negeri sipil, ketiganya kekuasaan kehakiman atau yudikatif yang tidak mandiri karena para hakim dan anggota PNS itu Departemen Kehakiman
kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, dan ada lagi sistem kepartaian otonom dan berat sebelah, maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme atau disebut ya KKN. Dan yang keempat itu adalah demokrasi reformasi, di mana demokrasi reformasi ini yang kita gunakan sekarang mulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rejim Orde Baru itu yang berkuasa selama 32 tahun itu melahirkan demokrasi baru yang dikenal adalah istilah era reformasi. Era reformasi ini adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lain terjamin, dan rekrum politik dan inklusif. Mungkin sampai di situ penjelasan dari saya atau memaparkan sebuah materi. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.